Selamat malam semuanya, Bapak Ibu. Jumpa lagi bersama saya, Diana, produk spesialis dari Forever Health Indonesia. Seperti biasa, Bapak Ibu, malam hari ini merupakan acara yang sangat dinanti-nanti untuk Bapak Ibu, terutama untuk para member FAI ya, dari seluruh Indonesia, karena pada hari ini kita akan memulai acara seminar kesehatan Dokter Windana. Kali ini temanya berbeda ya Bapak Ibu ya, karena ini temanya baru pertama kali ya, baru pertama kali dibawakan oleh Dokter Winda. Judulnya Coca Flavanol untuk osteoporosis. Nah, kira-kira apa sih manfaat dari bubuk kokoa ini kok bisa untuk kesehatan tulang? Nah, maka dari itu nanti Dokter Winda akan menjelaskan materinya. Bapak Ibu bisa bertanya melalui kolom chat dan kolom chat nanti akan kami tutup 15 menit sebelum acara berakhir. Ya, kami juga akan membuka sesi testimoni ya Bapak Ibu ya. Jika Bapak Ibu ada yang memiliki testimoni ya atau kesaksian dari Bapak Ibu tentang konsumsi cocoa flavanol baik original, sweet, DTM ataupun yang men, bisa langsung nanti berbagi kisahnya nih ya kepada Bapak Ibu yang hadir malam hari ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, kalau begitu saya panggil saja dokter cantik kita ya. Dokter Winda, halo. Halo. Halo dok. Oke. Nah ini Bapak Ibu dokter kita cantik banget ya. Suaranya juga merdu banget ya dok ya. Jangan Nah gitu, oke nanti aku baik dok. merdu loh. Topik kita kali ini tentang osteoporosis dok, di mana ini merupakan topik baru ya yang akan dibawakan oleh dokter Winda di hari Kamis ini ya dok ya. Kita langsung saja ya dok ya. Oke. Materinya mengenai osteoporosis. Sudah pasti gambarnya tentang tulang ya dok ya. Gak mungkin ya osteoporosis tapi gambarnya kulit. Baik, silakan dokter Winda. Oke, thank you Diana. Selamat malam, semangat pagi buat semua teman-teman FHID. Dari Sabang sampai Merauke dimanapun berada, baik yang di rumah, yang lagi di jalan, atau mungkin ada lagi di luar ya. Dimanapun teman-teman, semoga tetap sehat dan terima kasih banyak mau menyempatkan waktu untuk ketemuan lagi nih kita hari ini di Zoom Seminar Kesehatan ya. Dan topik yang mau dibawakan hari ini itu adalah topik baru ya, adalah tentang osteoporosis. Saya yakin biasanya ini kebanyakan teman-teman biasanya cukup familiar ya. Osteoporosis sering dengar nih yang keropos tulang itu, ya kan? Pasti udah pada tahu. Tapi kadang-kadang tuh nggak begitu tahu gimana sih cara kita untuk nanganin osteoporosis ini. Atau sebenarnya kita sudah kena osteoporosis atau belum ya? Gitu. Yuk kita bahas ya. Slide. Apakah yang disebut dengan osteoporosis? Osteoporosis itu adalah suatu kondisi di mana kita punya tulang nih ya, isinya itu udah mulai berkurang, kepadatannya itu udah mulai berkurang, sehingga akhirnya tulang kita itu jadi lebih kopong ya, lebih keropos, dan akibatnya jadi lebih mudah patah. Nah biasanya ini gejalanya itu memang seringnya nggak kelihatan teman-teman ya, baru kelihatan ya nanti kalau kebetulan nih kita jatuh atau lagi ada cedera, terus patah tulang, baru udah ketahuan ternyata kita ada osteoporosis ya. Slide. Nah, apa aja sih faktor penyebab dari osteoporosis? Nah, bisa pertama itu karena faktor usia. Ya, mungkin ini sih teman-teman udah lumayan ini ya, nangkep ya, namanya juga usia. Pasti kan sudah mulai ada faktor-faktor penuaan ya, faktor aging. Nah, ini juga terjadi pada tulang kita. Tulang kita juga mengalami yang namanya aging. Akhirnya di sini kita lebih mudah nih mengalami yang namanya osteoporosis. Selain itu juga, selain memang karena faktor usia, biasanya juga, terutama pada wanita ya, wanita seiring dengan bertambahnya usia akan mengalami yang namanya fase menopause. Dan pada fase menopause itu, kita punya hormon estrogen itu makin lama sudah makin menurun. Padahal hormon estrogen itu punya peran untuk menjaga kepadatan tulang kita.
Nah, di mana kalau seandainya estrogen kita berkurang, akhirnya kita punya faktor untuk pembentukan tulang juga jadi berkurang. Akibatnya jadi keropos juga deh ya. Selain itu yang bisa bikin kita jadi osteoporosis, bisa juga karena kita suka konsumsi obat-obatan kortikosteroid yang dalam jangka panjang. Kalau kita cuma sekali-sekali minum kortikosteroid sih aman-aman aja ya. Tapi kalau dari dalam jangka panjang, ini malah bisa membuat kita selain jadi moon face, mungkin ada yang pernah lihat ya. Selain itu juga bisa membuat kita jadi tulangnya itu lebih osteoporosis, lebih keropos ya. Nah, selain itu juga bisa karena faktor gaya hidup kita. Ya, gaya hidup kita mungkin kita ngerokok, suka minum-minum alkohol, itu kan menghasilkan radikal bebas yang tinggi, akibatnya juga termasuk juga bisa merusak tulang kita juga ya. Terus kita mungkin makannya juga dari yang kita makan itu kurang asupan kalsiumnya. Terus kita juga kurang olahraga. Nah, belum lagi kalau sana ini untuk wanita memang lebih sering ya osteoporosisnya pada wanita karena ada banyak faktor-faktor sistemik lainnya pada wanita yang bisa berhubungan dengan tulang. Termasuk tadi yang dari menopause. Nah, yang masih haid juga bukan berarti bebas-bebas aja dari osteoporosis. Bisa juga beresiko. Seperti mereka-mereka yang haidnya itu kurang teratur. Ya, dimana itu artinya hormonnya juga kurang seimbang. Dan itu bisa menyebabkan osteoporosis juga. Dan juga nih, yang buat males kena sinar matahari atau yang takut bahkan kena matahari, takut hitam ya. Nah, ini hati-hati ya. Hitamnya sih enggak, tapi habisnya malah kita jadi osteoporosis ya. Seenggaknya usahakanlah ya untuk kena sinar matahari setidaknya jangan nggak usah banyak-banyak banget sih, cukup 30 menit maksimal. Itu udah cukup banget untuk bisa membantu menjaga tulang kita tetap kuat. Slide ya. Nah, sekarang apa aja sih gejala dari osteoporosis? Nah, ini bisa mulai dari sakit punggung ya. Siapa yang suka sakit punggung di sini? Apalagi yang suka duduk ya, banyak berduduk gitu kan di depan laptop. Nah, ini biasanya nih malah jadi suka pegel-pegel pada punggungnya. Ini sebenarnya juga bisa jadi salah satu dari gejala osteoporosis. Nah, selain itu juga bisa juga nih yang merasa nih, kok sekarang saya makin lama makin pendek ya dok. Nah, ini juga bisa teman-teman ya. Jadi terjadi penurunan pada tinggi badan kita. Jadi mungkin waktu pas kita masih lebih muda, itu kita malah kayaknya tuh tinggi saya dulu pas masih muda 160 udah dok. Tapi kok sekarang saya makin lama makin pendek. Saya sekarang kalau udah ukur cuma 157 contohnya, 157 cm. Nah, karena memang itu sudah ada terjadi osteoporosis di mana kita punya panjangnya itu makin lama makin tertekan sehingga akan memendek ya untuk pada tulang-tulang kita. Dan biasanya juga disertai lagi tambah dengan kita jadi lebih bungkuk posturnya ya, bungkuk, terus akhirnya tinggi badan juga jadi makin menurun, kita sakit punggung, dan kalau kita jatuh nih atau cedera, tulang kita lebih mudah untuk patah. Slide. Nah, cara cegahnya gimana? Jangan sampai kalau bisa nih kita kena osteoporosis, karena jadi lebih ribet ya kalau kita sudah osteoporosis, karena jadi nggak bisa apa-apa tuh kita pergerakan jadi terbatas. Ya, nggak mau dong kita pergerakan kita terbatas, pengennya kan tetap bebas bergerak seperti waktu muda, ya kan? Makanya kita cegah kalau bisa dari sekarang. Caranya gimana? Olahraga yang rutin. Kalau bisa olahraganya pun yang kena matahari, ya. Jadi sekaligus nih, sambilan berolahraga, sambilan berjemur juga, ya, supaya itu akan membantu sekali untuk membentuk merangsang sintesis vitamin D dan juga melancarkan aliran darah untuk mengantar kalsium dan vitamin D sampai kepada tulang-tulang kita. Nah, selain itu juga kita juga bisa juga ya dengan membatasi pengerusakan pada tulang-tulang kita seperti batasi konsumsi minuman yang beralkohol dan juga tidak merokok. Nah, bisa juga kita juga dengan menjaga berat badan ideal supaya apa? Supaya beban pada tulang kita juga bisa lebih ringan ya. Dengan lebih ringannya beban pada tulang kita, otomatis dia tuh pressure-nya ke bawah itu jadi lebih ringan sehingga dia jadi
tidak semakin memendek. Nah, kalau ini semua tidak bisa kita lakukan, setidaknya kita cover nih dengan mengkonsumsi makanan yang tinggi akan vitamin D dan juga antioksidan untuk menutupi kekurangan-kekurangan dari proses-proses tips-tips pencegahan ini yang tidak bisa kita lakukan. Ya, slide. Nah, ternyata teman-teman, dari hasil penelitian, kokoa itu juga ternyata punya manfaat loh buat tulang kita. Diteliti pada bubuk kokoa, itu ternyata ada kandungan yang tinggi sekali akan vitamin D. Bahkan bisa dibilang tertinggi kandungannya pada bubuk kokoa. Itu berkisar 1,9 hingga 5,48 gram per 100 gram. Jadi cukup tinggi ya, sekitar ya 2-5,5% kandungan pada bubuk kokoa adalah vitamin D. Dan di sini juga dari hasil studi, itu ditemukan bahwa ternyata kandungan flavonoid dan mineral di dalam bubuk kokoa yang mengandung 45-85% flavanol, itu bisa membantu untuk menjaga kesehatan tulang kita. Karena ada yang namanya antioksidan di dalam bubuk kokoa tersebut. Sifat antioksidannya ini itu memiliki implikasi yang positif bagi kesehatan tulang kita. Karena biasanya keropos tulangnya sifatnya kronis itu juga disertai dengan stres oksidatif dan juga peradangan. Di mana ini akan semakin memperberat kondisi dari osteoporosis, makanya teman-teman bisa ngerasain tadi ya, nyeri, sakit punggungnya, atau tergantung dari lokasi di mana tulangnya yang keropos. Lalu dari hasil studi juga, ternyata nih diketahui kalau kita rajin konsumsi bubuk kokoa dengan susu, kombinasi dengan susu ya, 2 kali sehari selama 4 minggu, itu bisa secara signifikan memberikan manfaat biomarker pada antiinflamasi, di mana ini sangat bagus sekali untuk menjaga tulang kita, recovery-nya bisa lebih cepat, dan pembentukan sel-sel tulang yang baru juga bisa lebih efektif untuk mengisi dari tulang-tulang yang keropos. Slide. Nah, ini mungkin untuk perbandingan saja ya. Kira-kira kita kalau umpamanya nih, kita usia berapa, terus kita mau konsumsi coklat supaya tulang kita sehat, kita harus minumnya berapa banyak sih? Atau konsumsinya berapa banyak? Contohnya nih, untuk seperti saya ya, itu saya masuk golongan yang antara 30-48 tahun. Nah, ini saya dianjurkan untuk mengkonsumsi coklat 60 kalori sehari. Ya, nah ini bisa sangat bagus sekali untuk menjaga kepadatan pada tulang panggul dan juga tulang tangan. Jadi sangat efektif sekali ya untuk menjaga kesehatan dan kepadatan tulang kita. Slide. Nah, memperkenalkan produk kesayangan kita yaitu Cocoa Flavanol Original, Sweet, dan juga DTM with L-arginan yang diambil dari biji kakao yang masih mengandung cocoa flavanol alaninya hampir 80%. Slide. Nah, kalau kita ngomongin soal flavanol itu apa sih? Ya, flavanol itu adalah salah satu dari 6 kategori flavonoid yang merupakan subkelas dari polifenol. Jadi, dari hasil penelitian, kandungan flavanol yang tinggi pada kokoa ini sudah terbukti secara klinis bermanfaat untuk fungsi kardiovaskular kita. Jadi nih, kalau kita mengkonsumsi dalam jangka pendek, itu kita akan mendapatkan manfaatnya itu untuk memperlebar kita punya pembuluh darah, supaya aliran darah kita jadi lebih lancar. Nah, tapi kalau kita rutin mengkonsumsinya, tidak hanya sekedar untuk dilatasi pembuluh darah saja, tapi kita juga bisa mendapatkan manfaatnya sebagai antioksidan, di mana nanti sebagai antioksidan dia akan berperan untuk membantu untuk menjaga dan juga menyeimbangkan ya faktor-faktor di dalam tubuh kita. Tapi tentunya untuk mendapatkan kandungan flavanol yang tinggi juga gampang, sehingga dibutuhkan metode ekstrak yang tepat agar flavanolnya nggak rusak. Slide. Selain ada flavanol, ada juga L-arginine. L-arginine ini dia adalah sebuah asam amino esensial yang dibutuhkan oleh tubuh kita, yang biasanya nanti akan digunakan untuk memproduksi protein, lalu nanti protein inilah yang akan menjadi struktur dalam pembentukan sel-sel yang baru. Biasanya nih kita mendapatkan arginine ini dari makanan kita sehari-hari ya, bisa dari daging-dagingan atau kacang-kacangan juga boleh, atau juga produk olahan susu juga boleh. Slide. Yang unik dari arginine ini adalah kalau diperlukan, arginine itu bisa berubah menjadi nitric oxide. Di mana nitric oxide inilah yang akan berperan terutama untuk elastisitas pembuluh darah supaya aliran darah kita bisa lancar. Nah, nitric oxide ini itu
normal yang diproduksi oleh sel endotelium pada pembuluh darah kita. Tapi kalau kita punya pembuluh darah udah rusak, sel endotelium kita rusak, dia tidak sanggup untuk memproduksi nitric oxide yang cukup, sehingga ini akan mengakibatkan kita punya pembuluh darah jadinya kaku. Akhirnya kalau kaku, aliran darah kita jadi nggak lancar deh. Nah, kalau kondisinya seperti ini, akan bisa digantikan sementara oleh arginine, supaya arginine berubah menjadi nitric oxide dan pembuluh darah bisa elastis terlebih dahulu, sehingga aliran darah bisa lancar dengan membawa darah, oksigen, nutrisi, ya semuanya ya yang untuk nanti mendukung juga untuk perbaikan sel-sel endotelium pada pembuluh darah. Sehingga nanti kalau seandainya sel endoteliumnya sudah baik, itu akan bisa memproduksi kembali nitric oxide-nya secara alami. Nah, selain itu juga arginine juga punya peran lain nih dalam merangsang pelepasan hormon seperti hormon pertumbuhan untuk anak-anak, hormon insulin buat yang diabetes, ataupun senyawa lain di dalam tubuh. Slide. Nah, tadi kan kita bilang, tadi kan saya sudah katakan kalau untuk mendapatkan kadar flavanol yang tinggi juga nggak gampang pada kokoa, terutama pada kokoa ya, karena memang pada proses ekstraksinya justru cenderung malah menghancurkan flavanol yang ada di dalam kokoa tersebut. Nah, di sini produsen kita itu Berkel Balt sudah mempatenkan suatu metode khusus dalam mengekstraksi kokoa flavanol supaya flavanolnya yang didapatkan itu bisa tinggi, dan ini sudah dipatenkan dan telah terbukti bahwa proses yang mereka gunakan ini dapat mempertahankan hingga 80% flavanol kakao yang ada secara alami. Jadi bukan yang ditambahkan ya. Slide. Nah, selain itu juga ada beberapa studi klinis juga yang bisa kita gunakan untuk membantu kita mencegah osteoporosis. Seperti salah satunya tadi adalah menjaga berat badan yang ideal. Di mana dari hasil studi klinis yang sudah dipatenkan ini juga, ternyata ekstraksi kokoa itu juga memiliki manfaat dalam menurunkan berat badan dengan cara fat burner. Ya, fat burning ya. Jadi dengan cara membakar lemak. Jadi nih walaupun kita makannya seperti biasa, tapi metabolisme lemak di dalam tubuh kita itu cenderung lebih meningkat ya. Jadi sehingga ini akan membantu juga untuk mengurangi penyimpanan lemak berlebih di dalam tubuh, atau juga bisa membantu juga membakar lemak-lemak yang sudah terlanjur ada di dalam tubuh yang berlebih itu gitu. Tapi tetap teman-teman ya harus di-maintain juga asupannya, karena percuma nih nanti kalau udah dibakar diisi ulang ya, kapan idealnya ya kan? Slide. Nah, lalu ada juga studi klinis juga yang mendukung, di mana dari hasil studi klinis, ternyata kalau kita mengkonsumsi flavanol dalam 4 minggu secara berturut-turut, itu bisa membantu meningkatkan fungsi endotelium kita supaya endotelium kita bisa memproduksi nitric oxide dengan lebih baik dan menjaga elastisitas pembuluh darah kita tetap baik, sehingga aliran darah kita tetap lancar. Kenapa ini penting? Karena itu dia, kalsium, vitamin D itu harus dialirkan lewat pembuluh darah untuk sampai kepada tulang. Namun seringnya teman-teman, kalsium itu justru cenderung menempel pada dinding pembuluh darah karena adanya plak-plak pada dinding pembuluh darah kita. Sedangkan kalsium itu sifatnya adalah larut lemak, lengket sama lemak. Jadi kalau dia ketemu lemak di jalan, yang ada malah dia cenderung nempel sama lemak tersebut. Dan sering, apalagi buat teman-teman nih yang pembuluh darahnya sudah banyak plak-plak lemaknya, nah itu justru malah cenderung sekali untuk mengikat juga kalsium kepada plak-plak tersebut. Akibatnya bukannya tulangnya keras, malah pembuluh darahnya yang keras. Nah, di sini akibatnya juga bisa membuat sel endotelium di dalam tubuh makin rusak dan membuat tidak bisa menghasilkan nitric oxide. Akibatnya sudahlah mengeras pembuluh darahnya, kaku juga, dan sempit juga. Masalah ya. Jadi dari sini ternyata dari hasil studi klinis bisa loh kita mengkonsumsi flavanol bisa mengembalikan fungsi endotelium kita yang rusak sehingga produksi nitric oxide-nya bisa lebih baik. Slide. Selain itu juga kita sudah dapat scientific opinion juga dari EFSA atau European Food Safety Authority. Di sini kita sudah bisa mengklaim manfaat proyek kita, yaitu flavanol dapat membantu memelihara elastisitas pembuluh darah, di mana ini akan memberikan kontribusi yang baik pada aliran darah kita yang lebih normal. Slide.
Nah, jadi untuk konsumsinya, teman-teman bisa mengkonsumsi dengan dosis maintenance nih. Contohnya ya, untuk yang original atau sweet, itu bisa mengkonsumsi 3-5 gram sehari, itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh akan flavanol. Namun, ini boleh juga disesuaikan ya dengan kebutuhan tubuh teman-teman. Ya, bisa mungkin kalau 5 gram masih kurang, bisa ditingkatkan menjadi 10 atau 15 gram. Ya, disesuaikan saja dengan kebutuhan tubuh teman-teman. Atau kalau yang mau minumnya DTM juga boleh ya. Biasanya kalau kita untuk mengkonsumsi DTM, itu saya anjurkan mengkonsumsi 2 saset per hari dulu untuk booster selama 2 minggu atau 14 hari, lalu nanti dilanjutkan dengan 1 saset per hari untuk maintenance. Tapi ini pun akan kembali disesuaikan kepada kebutuhan teman-teman masing-masing, karena tubuh teman-teman yang paling tahu butuhnya seberapa banyak. Ya, slide. Jadi, tulang sehat dan kuat dan kokoh flavanol, pastikan ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Nah, itu dia Bapak Ibu tadi ya, penjelasan dari Dokter Winda mengenai manfaat dari bubuk kakao untuk kesehatan tulang kita.